Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Melisa Putri dengan NIM 2307164 dari kelas 3A program studi Sains Informasi Geografi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menampilkan tutorial pembuatan peta lahan kritis pada area hutan di Kabupaten Gunung Kidul. Adapun data yang dibutuhkan dalam pembuatan peta ini, yakni yang pertama data vektor penggunaan lahan se-Indonesia, yang kedua data vektor lahan kritis se-Indonesia, dan yang ketiga data vektor batas administrasi Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya kita akan mulai untuk tutorial pembuatan petanya. Untuk langkah pertama, kita harus membuat folder penyimpanan pada laptop masing-masing sebagai tempat menyimpan output pada pembuatan peta ini. Selanjutnya kita buka saja aplikasi ArchMap-nya. Kita simpan terlebih dahulu project-nya pada folder yang telah dibuat tadi dan beri nama filenya. Nah, setelah itu kita ubah juga koordinat pada layers. Kita klik kanan pada layers, masuk ke properties, lalu kita ubah ke UTM zona 49S, lalu klik OK. Pemilihan zona ini kita sesuaikan dengan area kajian di Gunung Kidul. Nah, untuk selanjutnya kita bisa add data. Kita klik add data, lalu kita cari folder yang telah kita buat tadi. Nah, jika belum ada foldernya, kita bisa connect terlebih dahulu. Nah, untuk caranya itu bisa klik pada connect to folder, lalu kita cari folder yang telah kita buat. Nah, dicari saja. Nah, bila sudah ketemu, nanti tinggal diklik OK saja. Nah, nanti akan ada, lalu kita add data penggunaan lahan terlebih dahulu, lalu kita klik add. Kita tunggu, nah, lalu kita agak zoom. Nah, lalu kita tambahkan juga data SAP, batas administrasi Kabupaten Gunung Kidul. Kita add. Nah, maka setelah muncul datanya, kita akan mengklip menggunakan tools clip. Buka geoprocessing, pilih yang clip. Pada input fitur, kita masukkan data penggunaan lahannya. Sedangkan pada clip fitur, kita masukkan SAP Gunung Kidul. Kita simpan pada folder penyimpanan masing-masing. Lalu kita beri nama. Penggunaan lahan Gunung Kidul. Lalu kita klik save. Itu kita klik OK, lalu kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai prosesnya. Sudah nampak hasil klipnya. Nah, untuk
itu kita matikan saja layer yang tidak perlu agar tidak berat. Nah, karena kita hanya membutuhkan data penggunaan lahan hutannya saja, maka kita bisa eliminasi pada atribut table. Untuk caranya itu kita aktifkan dulu editornya, pilih start editing, lalu pilih penggunaan lahan Gunung Kidul, continue, lalu klik kanan, open attribute table. Nah, ini kan terlihat bahwa penggunaan lahannya masih banyak gitu ya, tidak hanya hutannya saja. Kita bisa lakukan eliminasi pada penggunaan lahan yang tidak diperlukan. Nah, untuk caranya itu kita diklik, lalu kita sambil menekan shift, kita eliminasi saja datanya dengan menggunakan delete selected. Nah, lakukan hal yang sama juga pada penggunaan lahan lain. Klik sambil menekan shift, kita delete selected. Nah, maka akan menghasilkan penggunaan lahan hutan saja. Nah, ini untuk hasil eliminasi pada data atribut. Terlihat hanya area hutan saja. Lalu kita add data, kita masukkan SHP lahan kritis, klik add. Nah, lalu kita lakukan clip. Dengan menggunakan SHP Gunung Kidul. Caranya sama, kita ke geoprocessing, lalu pilih clip. Pada input features kita pilih lahan kritis, clip fiturnya kita pilih SHP Gunung Kidul, lalu kita simpan pada folder penyimpanan masing-masing dan beri nama lahan kritis Gunung Kidul, lalu klik save, klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini memang agak lama, namun kita tetap tunggu saja hingga selesai. Nah, setelah selesai maka akan nampak hasil klipnya. Kita matikan saja layer yang tidak diperlukan. Nah, ini untuk hasil klip lahan kritis pada SHP Gunung Kidul. Kita coba buka data atributnya. Nah, nampak ada 5 tingkatan lahan kritis. Nah, selanjutnya kita lakukan intersect pada kedua data yang telah diklip. Caranya kita klik geoprocessing, pilih intersect, lalu kita input data lahan kritis Gunung Kidul dan juga penggunaan lahan Gunung Kidul. Lalu kita simpan pada folder penyimpanan masing-masing dan beri nama. Intersect, hutan dan lahan kritis. Lalu kita klik save, kita biarkan default saja. Kita
prosesnya. Nah, nampak hasil interseknya, lahan kritis di area hutan. Lalu kita coba buka dulu atribut tabelnya. Nah, ini karena banyak gitu dan kita perlu meringkasnya, dapat kita lakukan dissolve. Caranya geoprocessing, dissolve, lalu kita pilih intersect hutan dan lahan kritis, simpan pada penyimpanan masing-masing, dan beri nama dissolve hutan dan lahan kritis. Lalu klik save. Kita pilih yang folder path. Ini disesuaikan saja ya, nanti sesuai namanya. Lalu biarkan default, klik OK, dan tunggu hingga selesai. Nah, kita coba buka data atributnya. Nah, ini sudah lebih rapi gitu ya, lebih ringkas. Nah, kita bisa lakukan simbologi pada hasil dissolve ini. Kita klik kanan, lalu kita pilih properties. Nah, simbologi kita pilih kategoris, unique value, folder path, add all value. Nah, kita rapikan lagi untuk urutannya, itu tidak kritis itu di bagian paling atas. Lalu ada potensial kritis pada nomor 2. Nah, setelah tersusun seperti ini, kita bisa ubah warnanya. Kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, dari hasil ini kita juga bisa melihat luasannya pada tiap tingkatan lahan kritis. Klik kanan, open attribute, lalu kita table option, kita pilih add field. Ini masih mati. Kita harus matikan dulu editornya, stop editing, yes. Klik kanan, open attribute table, lalu kita add field, beri nama luas. Untuk tipenya kita pilih double, lalu klik OK. Selanjutnya klik kanan pada tabel luas, calculate geometry, yes. Pilih yang area. Nah, ini untuk satuannya kita bisa pilih. Ini kita pilih yang hektar, klik OK, yes. Nah, ini akan muncul luasan pada tiap tingkatan lahan kritisnya. Kita dapat lihat gitu bahwasannya yang paling luas itu adalah lahan agak kritis, kemudian potensial kritis, lahan kritis, lahan tidak kritis, dan yang paling sedikit itu lahan sangat kritis. Nah, dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya di Gunung Kidul ini lahannya sudah mulai agak kritis gitu. Nah, ini untuk hasil pengolahannya telah selesai. Dari sini kita bisa langsung melakukan layout. Nah, ini untuk hasil yang telah di layout. Saya menggunakan skala 1:350.000. Lalu saya juga tambahkan batas administrasi kabupaten atau kota dan juga kecamatan. Nah, untuk cara ekspornya kita pilih file, export map, lalu kita simpan pada folder penyimpanan masing-masing. Lalu kita beri nama peta lahan
kritis area hutan Gunung Kidul. Lalu kita klik save, kita tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai, lalu kita coba buka hasilnya. Kita cari, nah, kita buka. Nah, ini untuk hasil layout peta lahan kritis pada area hutan Kabupaten Gunung Kidul tahun 2017. Untuk layoutnya dapat disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Mungkin cukup sekian tutorial pembuatan peta lahan kritis pada area hutan. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.